Pertanyaan seperti ini ternyata masih sangat sering muncul di tengah masyarakat. Dan yang lebih mengejutkan, masih banyak orang tua yang takut mengurus akta kelahiran karena khawatir nama ayah tidak bisa dicantumkan. Akibatnya, anaknya justru bertahun-tahun tidak memiliki identitas hukum. Padahal dokumen kecil ini bisa menentukan banyak hal dalam hidup seorang anak, mulai dari sekolah, BPJS, bantuan sosial, paspor, sampai urusan warisan. Ya, itulah akta kelahiran. Lalu bagaimana sebenarnya aturan terbaru untuk anak yang lahir dari nikah siri? Apakah mereka tetap bisa memiliki akta kelahiran? Apa benar hanya nama ibu yang dapat dicantumkan? Dan bagaimana solusi agar status hukum anak menjadi lebih kuat? Saya akan jelaskan secara sederhana dan praktis. Tonton sampai akhir karena bisa jadi informasi ini sedang dibutuhkan oleh keluarga Anda atau orang di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Jalal Abu Shirin, sahabat Anda di Hukum Praktis. Dan di kanal ini kita membahas persoalan hukum sehari-hari dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Sahabat hukum praktis, akta kelahiran memang hanya secari kertas, tetapi di baliknya terdapat hubungan penting antara negara dan warganya. Karena itu, setiap anak pada dasarnya berhak memiliki identitas hukum, termasuk anak yang lahir dari nikah siri. Tetapi dalam praktik administrasi di Indonesia, memang ada perbedaan antara anak yang lahir dari perkawinan tercatat dengan anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan negara. Perbedaan paling sering terlihat adalah pada pencantuman nama ayah. Mengapa ini penting? Karena nama ayah dalam dokumen kependudukan bukan sekadar soal identitas keluarga, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak anak di kemudian hari. Misalnya, urusan warisan, tanggung jawab nafkah, pemeliharaan anak, dan pembuktian hubungan keluarga. Dalam praktik administrasi lama, anak dari nikah siri sering hanya dicantumkan nama ibunya dalam akta kelahiran. Mengapa bisa begitu? Karena hukum positif Indonesia sebelumnya menempatkan anak yang lahir di luar perkawinan tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Artinya, secara administrasi negara, hubungan hukumnya dengan ibu dianggap langsung dan jelas. Sedangkan dengan ayahnya harus dibuktikan lebih lanjut. Disinilah persoalannya. Nikah siri memang sah menurut agama, tetapi karena tidak dicatatkan kepada negara, maka muncul hambatan administrasi. Padahal seringkali masalahnya hanya satu, perkawinannya tidak didaftarkan. Karena itu, saya dan kanal Hukum Praktis selalu menganjurkan pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah. Mengapa? Karena isbat nikah adalah solusi hukum yang paling kuat dan paling amat untuk jangka panjang. Dengan isbat nikah, perkawinan memperoleh pengakuan negara, buku nikah dapat diterbitkan, dan status administrasi anak menjadi jauh lebih kuat. Kalau perkawinan sudah diakui negara, maka proses administrasi anak juga menjadi lebih mudah. Bagi sahabat hukum praktis yang ingin mengetahui prosedur lengkap isbat nikah, silahkan tonton video kami yang berjudul Isbat Nikah Sempurnakan Nikah Siri. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Namun sahabat hukum praktis, perkembangan hukum di Indonesia sebenarnya sudah mulai berubah. Sekarang ada perkembangan hukum yang membuka peluang pembuktian hubungan anak dengan ayah biologisnya melalui pendekatan ilmiah. Hal ini berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait hubungan perdata antara anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Artinya, hubungan anak dengan ayah biologis tidak lagi semata-mata dilihat dari ada atau tidaknya pencatatan perkawinan, tetapi juga bisa dibuktikan melalui alat bukti lain termasuk pembuktian ilmiah. Nah, bagian ini sebenarnya sangat menarik, sekaligus cukup sensitif dalam praktik hukum.
Karena itu pembahasannya akan saya buat tersendiri dan lebih mendalam pada video berikutnya di kanal ini. Sementara itu, bagi mereka yang belum sempat mengurus isbat nikah, jangan panik. Karena aturan administrasi kependudukan sekarang sudah memberikan jalan keluar agar anak tetap dapat memperoleh akta kelahiran dan masuk dalam kartu keluarga. Salah satu mekanismenya adalah menggunakan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Apa itu SPTJM? Sederhananya, ini adalah surat pernyataan dari ayah dan ibu bahwa anak tersebut benar adalah anak biologis mereka. Dokumen ini menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum atas data yang diberikan kepada negara. Karena itu, apabila di kemudian hari ditemukan data palsu atau fakta yang berbeda, maka pihak yang membuat pernyataan dapat berhadapan dengan persoalan hukum. Sekarang kita masuk pada langkah praktisnya. Kalau ingin mengurus akta kelahiran anak ke kantor Dukcapil, biasanya dokumen yang perlu disiapkan antara lain KTP ibu, kartu keluarga, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau puskesmas, buku nikah jika ada, dan bila perkawinan belum tercatat, biasanya diminta SPTJM. Datang langsung ke kantor Dukcapil setempat dan tanyakan prosedur terbaru di daerah masing-masing. Karena kadang terdapat sedikit perbedaan teknis antara satu daerah ke daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan administrasi belaka. Tetapi prinsipnya tetap sama. Negara tidak boleh menghilangkan hak identitas seorang anak. Dan saran saya, jangan menunda terlalu lama. Semakin cepat diurus, semakin baik untuk masa depan anak. Sahabat hukum praktis, melindungi hak anak adalah tanggung jawab orang tua. Jangan sampai persoalan administrasi perkawinan membuat anak kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan maupun perlindungan hukum. Kalau saat ini Anda masih dalam kondisi nikah siri, jangan panik. Masih ada solusi hukum yang dapat ditempuh. Segera urus dokumen anak Anda. Dan bila memungkinkan, lanjutkan dengan isbat nikah agar status hukum keluarga menjadi lebih kuat dan lebih aman di masa depan. Karena anak tidak pernah memilih dilahirkan dalam keadaan seperti apa. Tetapi orang tualah yang menentukan apakah hak-haknya akan dilindungi atau justru diabaikan. Jangan lupa subscribe kanal Hukum Praktis. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal pembahasan hukum praktis lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.